Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bripio News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita seputar dunia politik dan info terbaru lainnya. Terima kasih banyak pada sahabat yang sudah membantu channel ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh seorang menteri yang sangat fenomenal. Kedatangannya disambut bagaikan artis mau naik panggung. Keinginan mereka bukan hanya untuk berfoto dan berjabat tangan, tapi mereka ingin berdiri berdampingan dengan sang idola baru. Semua kebijakan yang dibuat selalu pro kepada rakyat, tapi tidak untuk sebagian pejabat. Kalau sebelumnya menteri didemo oleh rakyat, tapi menteri yang satu ini justru didemo oleh para pejabat. Sahabat Bripio News, siapakah dia? Berikut tayangannya. Padahal baru berbicara satu bulan menjabat, tapi sudah luar biasa. Misi Pak. Pak. Pak Purbaya. Tapi ke dalam. Pak, salim dong Pak. Pak, salim dong Pak. Minta duit Pak. Mantap. Mantap, oke. Pak Purbaya. Pak Purbaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Akhirnya rakyat punya menteri keuangan yang sholat Jumat guys. Begitu dicintai rakyat dia. Ya beginilah guys, kalau misalkan ada pejabat yang memang pro rakyat, rakyat pasti sangat mencintai dan mendukung. Jangankan nanti dia minta 2 periode, kalau dia kerjanya bagus, bisa bikin rakyat kaya seumur hidup kalau perlu. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini, orang-orang udah nyambut saya kayak artis, padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. IHSG lagi naik tinggi. Pasar saham bergairah, indeks tembus rekor, semua tampak cerah di layar-layar bursa. Tapi entah kenapa, di balik euforia itu, ada wajah-wajah yang mulai gelisah. Yang biasanya santai, kini mulai banyak rapat. Yang dulu pede tampil di depan kamera, sekarang lebih sering diam. Lucu ya, ketika ekonomi mulai naik, justru yang panik bukan rakyat, tapi orang-orang di dalam sistem. Purbaya mulai mengubah arah angin. Kita mulai dari satu nama yang belakangan ini jadi bahan bisik-bisik di lingkar kekuasaan, Purbaya. Teknokrat yang kalem, tapi langkahnya bikin banyak orang di ruang rapat salah tingkah. Kenapa? Karena kebijakan dia bukan basa-basi. Dia tidak sibuk mencari panggung, tapi sibuk menambal kebocoran. Dan di negeri yang terbiasa dengan kebijakan yang berbunyi tapi tak berarti, langkah Purbaya terasa aneh. Dia mulai dari hal yang paling sederhana, tapi paling sensitif, mengatur ulang aliran uang. Bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, tapi buat memastikan uang negara benar-benar bergerak ke sektor produktif. Bukan ke saku para pemain rente yang kerjaannya hanya memutar angka, bukan menciptakan nilai. Dan disitulah badai mulai datang.
Yang kena bukan rakyat, tapi pemain lama. Kebijakan moneter baru bikin nyaman bagi ekonomi real, tapi gatal bagi mereka yang biasa bermain di area abu-abu. Kenapa Pak Purbaya ini sangat ditakuti oleh menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto? Dan ternyata usut-punya usut, dari 7 Kemenko, hanya Menteri Keuangan yang langsung bertanggung jawab ke Pak Prabowo Subianto. Tidak heran masyarakat sangat sayang kepada Menteri Keuangan Purbaya. Ia menjabat bukan mencari kekayaan, tetapi ingin membuat Indonesia lebih maju. Bahkan Presiden Prabowo mempercayai Menkue Purbaya untuk mengelola Indonesia, karena Prabowo sangat percaya atas kinerjanya. Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa, ogah banget nambah dana transfer buat daerah. Alasannya dikarenakan duitnya banyak yang nggak keserap dan malah diselewengin atau dikorupsi sama pemerintah daerah. Di satu sisi, beberapa kepala daerah udah pada ngeyel dan protes karena dana dipotong. Padahal aslinya, program pemerintah pusat ke daerah justru meningkat signifikan dari 900 triliun menjadi 1.300 triliun. Dan Pak Purbaya bilang bakal ngasih tambahan. Asal dana yang udah dikasih ke setiap daerah sebelumnya dihabiskan untuk pembangunan, dan pastinya laporannya harus transparan. Menteri Purbaya kini jadi sorotan. Gak sedikit pejabat yang mulai ketar-ketir. Tapi, apakah ini justru tanda kalau Purbaya ada di jalan yang benar? Pertama, 18 gubernur datang langsung ke kantor Purbaya. Mereka protes karena dana transfer ke daerah dipotong sampai 70%. Tapi, apa kata Purbaya? Kritik boleh, tapi kinerja juga harus naik. Dana bakal ditambah kalau daerah bisa benerin serapan anggaran. Kedua, Bahlil nyindir Purbaya. Katanya salah baca data LPG dan Pertalite. Tapi Purbaya santai aja. Data ini hasil kajian Kemenko, ayo bahas bareng kalau berani, ucap Purbaya. Bahlil siap nggak nih? Ketiga, Luhut kasih peringatan. Soal anggaran makan bergizi gratis, Luhut bilang penyerapan udah bagus. Tapi Purbaya tegas, kalau nggak terserap sampai Oktober, anggaran bakal ditarik. Langkah tegas Purbaya ternyata cuma buat satu hal, ngikutin arahan Presiden Prabowo. Tapi, apakah sikap ini bakal menyelamatkan negeri, atau justru jadi awal badai politik baru? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD. Menurut Tito, masih banyak pemerintah daerah yang melakukan pemborosan anggaran. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta para gubernur memahami kondisi keterbatasan fiskal. Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70% itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Ya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku heran dengan langkah para gubernur yang menggeruduk Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa gara-gara pemotongan dana transfer ke daerah. Tito menegur dan meminta mereka untuk tak pesimis dan resisten ketika anggaran dipangkas. Mantan Kapolri itu meminta para gubernur untuk introspeksi diri bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran yang kerap berujung pada operasi tangkap tangan KPK. Mendagri mengaku sudah bertemu dengan Purbaya dan meminta para gubernur untuk mengevaluasi APBD setelah adanya pemotongan TKD. Daerah yang benar-benar mengklaim kesulitan akan dijadikan solusi. Bisa, banyak sekali pelajaran kita bisa lakukan, pengalaman kita lakukan, ya. Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum, kena OTT, masuk penjara dan lain-lain. Efektif itu kan efisienkan dulu, tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka, kita bicarakan. Termasuk udah ketemu Pak Purbaya itu menyampaikan exercise dulu, silakan. Nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menganggap wajar protes yang dilakukan para gubernur imbas pemotongan TKD. Namun, Purbaya meminta mereka memahami adanya keterbatasan fiskal. Di sisi lain, bendahara negara juga menyoroti pembangunan daerah yang banyak meleset. Kalau ekonomi bagus kan otomatis juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan mereka, dan Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Tapi kalau kesan itu nggak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Itu utamanya saya sampaikan. Mereka juga setuju. Berarti sebenarnya udah ada kesepakatan juga dengan gubernur-gubernur tadi Pak, soal TKD Pak?
kira-kira sinyalnya seperti itu. Artinya kalau harusnya kan kalau emang bagus selama ini juga nggak akan ditarik ke atas ke pusat kan harusnya. Jadi kita pastikan desentralisasi bisa jalan lagi, tapi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus itu kira-kira. Dan mereka sudah setuju katanya. Ya. Oke, luar biasa sahabatku. Kita doakan supaya Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.